selaku pemateri pada kajian malam hari ini, dan founder serta jajaran pengurus komunitas Ukhuwah Islamiyah beserta para anggota kajian akbar yang hadir pada kajian malam hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu bersama. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita beliau di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Gia selaku moderator pada kajian malam hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara serta tata tertib kajian. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, lalu dilanjutkan dengan doa, setelah itu perkenalan pemateri, lalu dilanjut dengan penyampaian materi. Kemudian kita buka sesi tanya jawab dan kita akhiri dengan penutup. Bismillah. Tata tertib yang pertama, peserta dilarang menyalakan kamera ataupun mikrofon tanpa seizin pemateri ataupun moderator. Yang kedua, tanya jawab dibatasi 5 pertanyaan, baik open mikrofon maupun dalam pesan panggilan. Dan peserta dilarang bertanya sebelum dipersilahkan oleh moderator. Yang ketiga, jika dalam kajian pemateri on kamera, maka peserta dilarang untuk screenshot ataupun mengambil gambar lalu mempostingnya kecuali dengan izin yang bersangkutan. Dan keempat, dalam sesi tanya jawab diharapkan peserta untuk menggunakan kalimat yang Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu, berkumpul walaupun online di majelis komunitas Ukhuwah Islamiyah, yaitu kajian akbar dalam rangka milad ya. Alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi sekali komunitas ini karena benar-benar bermanfaat banget untuk para akhwat-akhwat, perempuan-perempuan dari kalangan remaja, menikah maupun yang dewasa, itu bisa masuk semua dan belajar sama-sama untuk menuntut ilmu agama. Masya Allah, subhanallah. Jadi, terima kasih banyak pada komunitas Ukhuwah Islamiyah yang telah mengundang saya lagi pada kesempatan kali ini. Dan tema pada hari ini sangat menarik sekali ya, sangat-sangat menarik karena itu adalah pekerjaan yang saya lakukan, namun saya takutnya ya, namanya juga manusia, takutnya saya itu tidak amanah. Tapi saya akan sharing di sini, saya akan berbagi, bukan mengajar ya. Saya tuh mau berbagi pengalaman, berbagi ilmu, apa yang saya miliki. Mungkin nanti yang di sini, teman-teman yang di sini, siapa tahu ada juga asatiz dan asatizah yang hadir. Siapa tahu bisa memberikan masukan, boleh, supaya kita sama-sama bisa belajar di sini agar kita sama-sama bertumbuh untuk menjadi muslimah yang baik. Oke, judul kali ini adalah Muslimah Cerdas Berkarir dan Berpendidikan dalam Rumah Tangga Islam. Sebelumnya, saya mau tanya dulu nih, di sini ya, banyak yang belum nikah, sepertinya ya. Ada yang single, yang mungkin sudah menikah pun tapi mungkin baru menikah. Oke. Disclaimer dulu, Ustazah pun baru menikah kurang lebih selama 5 tahun. Alhamdulillah, dan insya Allah ada beberapa hikmah, ada beberapa ilmu yang bisa Ustazah bagikan selama 5 tahun tersebut kepada kalian. Nah, sebenarnya berkarir dan berpendidikan itu penting nggak sih Ustazah? Kalau ditanya penting banget, karena kalau kita nggak berpendidikan, kita nggak akan bisa berkarir.
Kemudian kalau kita nggak berkarir, maksudnya dalam artian ya, berkarir itu nggak harus keluar rumah. Berkarir itu bisa dari rumah, kemudian bisa juga keluar rumah. Jadi nah, nanti saya akan membahas gimana sih caranya kalau misalnya muslimah atau seorang istri berkarir Rasulullah itu gimana. Oh, jangan lupa teman-teman di sini tolong dipersiapkan buku catatannya untuk meresum atau merangkum, dan juga saya perbolehkan untuk merekam perkataan atau video saya. Kemudian nanti yang punya Instagram boleh tag saya di Instagram. Nanti insya Allah saya akan random atau nanti saya undi, nanti akan mendapatkan hadiah pulsa. Lumayan kan, bisa balik modal. Udah dapat ilmu, balik modal pula ya. Jangan lupa untuk ikutin event, bahasanya tuh eventnya ya, event untuk mendapatkan hadiah pulsa dari Ustazah. Jangan dilihat pulsanya sedikit aja, bukan. Jadi ajakan Ustazah untuk mencatat itu supaya kalian nggak lupa sama ilmunya. Ilmu kalau misalnya cuma didengar aja hilang, yakin deh. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan sama event yang Ustazah bikinan gitu. Kenapa sih perempuan itu harus berpendidikan tinggi? Kenapa? Ya, jadi pendidikan tinggi seorang wanita itu bukanlah untuk menyaingi karir suami. Ya, pendidikan tinggi seorang wanita bukan untuk menyaingi karir suami, tapi untuk mencetak generasi Rabbani dan meraih ridho ilahi. Ya, kalau kita mau anak kita pinter, kita harus pinter dulu. Kalau kita mau anak kita bisa ngaji, kita harus bisa ngaji dulu. Kalau kita mau anak kita menghafal Quran, kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang kaburomako. Itu apa Ustazah? Kaburomakotan indallahi man yaqulu ma la taf'alun. Kaburomaktan itu adalah orang yang mengatakan sesuatu tapi dia nggak melakukannya. Contoh, orang tua nyuruh anaknya sholat tapi dia sendiri enggak sholat. Itu termasuk perbuatan kaburomakotan. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi ingat ya, pendidikan tinggi seorang wanita bukanlah untuk menyaingi karir suami, tapi untuk mencetak generasi Rabbani dan meraih ridho ilahi. Oke? Kemudian, gimana sih Ustazah? Kok bisa sih perempuan, rata-rata perempuan yang berpendidikan tinggi itu, mungkin ya karena semakin tinggi pendidikannya akhirnya jadinya punya paham feminisme yang benar-benar bahwa laki-laki dan perempuan itu sama lah, intinya sama-sama gitu. Padahal setinggi apapun pendidikanmu, sehebat apapun usahamu atau pekerjaanmu atau bisnismu, tugas muliamu tetaplah menjadi seorang ibu yang paham agama untuk anak-anakmu dan juga istri yang solehah untuk suamimu. Ketika kau mendidik anak laki-laki, maka kau mendidik seorang pemimpin. Dan ketika kau mendidik anak perempuan, maka kau telah mendidik satu generasi. Nah, jadi kita ini perempuan adalah tonggak daripada ibaratnya tuh rumah tangga ya. Kita ini pondasinya nih. Kalau kitanya aja nggak kuat, bahasanya tuh kayak mental kita nggak kuat, dikit-dikit baper, akhirnya nanti masalah dikit curhatnya di ibaratnya menjelekkan suami ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian jangan sampai kita menjadi orang yang lemah dalam artian kita tidak bisa berkarir. Tapi Ustazah, saya pengen loh Ustazah menjadi istri yang hanya di rumah saja, kemudian mendidik anak aja.
Alhamdulillah kalau memang kalian diberikan Allah kemudahan untuk mendapatkan rezeki, kemudian rezekinya dari suami, dan rezekinya itu cukup. Tapi kalau misalnya perempuan, ada beberapa perempuan yang diharuskan untuk berkarir, walaupun di rumah aja, itu untuk membantu perekonomian keluarga. Itu dianggap apa, Ustazah? Itu adalah dianggap sedekah. Karena perempuan-perempuan yang ibaratnya mereka ini kewajibannya adalah seorang istri, menjadi ibu juga, tapi dia membantu perekonomian suaminya. Itu adalah sedekah untuk keluarganya. Kemudian, Ustazah, untuk manajemen waktunya gimana? Oke. Sebelum masuk ke manajemen waktu, saya mau bahas dulu. Apa sih namanya? Untuk berkarir dan berpendidikan di rumah tangga Islam itu ada tata caranya atau ada adabnya yang harus kita lakukan. Jadi pada hakikatnya keluar rumahnya seorang istri untuk berkarir itu dibenarkan dalam syariat Islam. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 124, siapapun mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan ia beriman, maka mereka itu akan masuk ke surga dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Tapi ada syaratnya, ada beberapa syaratnya ya. Mungkin bisa dicatat. Jadi surah Isa, syaratnya kita harus niatkan untuk kebaikan. Nggak boleh nih, misalnya kita mau berkarir, niatnya nanti kalau misalnya aku udah kaya, serah deh mau suamiku mau tetap sama aku atau enggak atau apa gitu, nggak boleh. Jadi tetap harus niatnya untuk kebaikan. Misalnya untuk membantu ekonomi keluarga atau untuk memiliki apa namanya tabungan dan sebagainya. Dengan dan yang paling utama adalah di ini. Nah, kalau misalnya kita nggak diizinin, nggak boleh. Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita mau menunaikan 5 waktu, berpuasa di Ramadan, menjaga kemaluannya terhadap suaminya, kepada suami akan kepadanya di akhirat, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau hendaki. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi kalau misalnya kita taat sama suami, dalam artian kamu kerja, tapi yang penting kamu jangan terlalu diforsir, rata-rata kan kayak gitu ya. Oke, berarti boleh. Tapi kalau misalnya suami bilang di rumah aja ya, kamu disama-sama sama anak-anakmu, ya udah. Nah, kalau memang mau berkarir pun lagi, mungkin dengan opsi aku mau berkarir, mau punya uang sendiri, tapi aku dari rumah boleh nggak? Nah, begitu. Kemudian untuk yang kedua, yaitu mematuhi 4 syariat Islam. Apa aja perempuan syariat Islamnya? Yang pertama, berpakaian syar'i. Kita harus berpakaian syar'i kalau kita mau berkarir. Boleh, mau kerja juga boleh. Kita harus mematuhi 4 syariat Islam. Yang pertama, berpakaian syar'i sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Jadi boleh nggak Ustazah kalau misalnya kita mau berkarir, tapi pakaian kita tuh biasa-biasa aja gitu. Soalnya tempat kerja kita itu susah Ustazah kalau misalnya pakai baju panjang. Berarti nggak mematuhi 4 syariat Islam dong. Cari aja pekerjaan yang bisa kita memakai pakaian yang syar'i. Berdoalah sama Allah kalau misalnya kita masih bujang nih, masih jomblo nih. Ini juga termasuk ya syarat-syarat muslimah berkarir. Muslimah ini kan nggak mesti seorang istri. Muslimah juga bisa yang single, yang jomblo gitu ya. Berpakaian syar'i. Jangan sampai pekerjaan kita menghalangi kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian tidak berdandan ala jahiliyah. Berdasarkan Quran surah Al-Ahzab ayat 33.
Ala jahiliyah itu gimana Ustazah? Yang berlebihan, ya. Cukup seadanya. Kalau memang event atau ada kegiatan yang memang haruskan untuk rapi-rapi serapi mungkin dan dilihat orang banyak dan diniatkan untuk menghormati yang membuat acara, kan nggak mungkin kita nih orang itu bikin acara nih tapi kita gembel-gembelan gitu, nggak boleh. Kita juga harus menghormati yang memiliki acara, yang punya acara, dengan cara ya sewaktu-waktu boleh untuk misalnya make up gitu kan, tapi make upnya jangan terlalu yang berlebihan ya, cukup seperlunya saja. Kalau misalnya memang ada kegiatan boleh ya. Kemudian menundukkan pandangan dan berlaku sopan, dari Quran Surah An-Nur ayat 31. Quran Surah An-Nur ayat 31 ini sebenarnya panjang dia pembahasannya, tapi maksud dari menundukkan pandangan dan berlaku sopan adalah kita tidak meniatkan daripada pekerjaan itu untuk menggoda laki-laki. Ya. Perempuan kita harus punya harga diri, kita harus memiliki value, ya. Kemudian kita harus sopan. Maksud dari sopan itu bukan hanya dari pakaian, tapi dari pandiran atau dari omongan kita, dari pembicaraan kita. Jangan sampai kita menyinggung orang lain, apalagi orang yang lebih tua di tempat kerja kita. Ya. Kalau memang nyebelin ya udah. Memang seperti itulah kerja. Dimanapun kita bekerja akan ada orang yang tidak suka sama kita. Kita nggak bisa handle orang lain, tapi kita bisa handle tangan kita sendiri. Kita bisa handle mulut kita sendiri, kita bisa handle mata kita sendiri. Jadilah orang baik dan jangan jadi orang jahat yang membalas kejahatan orang lain langsung gitu. Kalau yang berlebihan mungkin ditegur aja. Jangan sampai misalnya kita tuh dijahatin di tempat kerja nih. Kalau misalnya dijahatinnya dalam artian ibaratnya ya kayak dikata-katain gitu, kita sabarin aja kalau memang itu tidak terlalu berlebihan. Tapi kalau yang berlebihan kita ikutin daripada prosedur misalnya harus lapor ke HRD kemudian dan lain-lain sebagainya, begitu ya. Kalau sendiri kalau dijahatin ya sabar. Kita nggak bisa handle yang lain benar. Kita kan punya telinga nih dua. Kita juga punya tangan kanan dan kiri. Ya udah tutup aja deh telinganya kanan dan kiri gitu. Kita nggak usah ribet bikin orang yang nggak suka sama kita. Kita fokus sama orang yang sayang sama kita aja. Fokus sama orang yang suka sama kita. Kemudian menjaga perilaku berdasarkan Quran surah ayat 32. Kita harus menjaga perilaku kita, sama tadi Ustazah bilang, kita harus tanda kutip menjaga perilaku dalam Quran surah Al-Ahzab ini yang pernah dibahas judulnya Muslimah Pandai Bergaul. Nah, yang dibahas itu adalah ketika ada perempuan yang dengan tidak memiliki malu berjoget-joget di depan laki-laki. Mungkin kalau misalnya jogetnya yang biasa-biasa aja nggak apa-apa kali ya, tapi jogetan yang memancing syahwat daripada laki-laki itu yang nggak boleh. Intinya kita harus menjaga perilaku, kemudian berpakaian syar'i, tidak berdandan ala jahiliyah dan menundukkan pandangan. Yang ketiga, bergaul secara islami, yaitu tidak bercampur dengan laki-laki asing atau ikhtilat dan tidak melakukan perjalanan sehari semalam tanpa mahram. Banyak kan sekarang ini kalau misalnya kerjanya di kantoran atau di dinas, ada dinas kerja luar kota gitu. Terus kita perempuan ini diharuskan untuk ikut dan ibaratnya satu bis atau satu mobil sama laki-laki yang selain mahram.
Kalau ustadzah sendiri menghindari daripada pekerjaan tersebut, karena sekuat apapun iman kita, sekuat apapun iman laki-laki tersebut, akan ada celah syaitan yang bisa ibaratnya menyelip di situ. Oke? Wah, Google Meet juga kayaknya berbatas ini, sama kayak Zoom. Nanti kita masuk lagi ya, soalnya ini ada peringatan. Kemudian tidak melembutkan suara untuk memikat laki-laki lain. Nggak boleh mendayu-dayu ya. Kalau bisa setegas mungkin bicaranya. Nggak boleh, iya, kayak apa? Kada boleh. Maksudnya sopan itu bukan yang mendayu-dayu, bukan yang memancing-mancing, tapi sopan dalam artian bahasanya, tutur katanya, begitu. Tidak boleh kita benar-benar bahasanya tuh terlalu mendayu-dayu, terlalu mancing, jadinya nanti syahwat laki-laki naik, ya. Kemudian, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan muhrim, oke? Tidak berkholwat. Kemudian, tidak melakukan yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya pekerjaan tersebut bertentangan dengan syariat Islam, resign. Udah tahu ibaratnya udah mencari ridho suami, cari ridho Allah, tapi ternyata pekerjaan tersebut menuju yang haram, resign aja. Kalau hati kita nggak enak, ya udah resign aja. Kemudian sadar bahwa berkarir adalah sarana mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berkarir dan berpendidikan, mau kuliah, mau apapun, itu kita niatkan, kita hajatkan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan di dunia ini hanya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dunia Allah agar surah Al-Baqarah ayat 10. Kemudian wanita dan pria diberi hak dan peluang yang sama, baik dalam beramal, bekerja, memberdayakan potensi untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat dengan tetap bertanggung jawab atas kewajiban dan seorang perempuan dipimpinnya itu. Jadi kita itu bertanggung jawabnya atas diri kita sendiri dan kita bertanggung jawab atas di rumah. Ya. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Perempuan dibolehkan keluar rumah untuk berkarir asalkan tidak mengabaikan kewajibannya, perannya sebagai anak perempuan, perannya sebagai istri dan sebagai ibu. Tidak berlaku alasan kelelahan di tempat kerja sehingga tidak mampu mengurus keluarga. Makanya kalau misalnya pekerjaan tersebut menguras tenaga, benar-benar memforsir, berarti kita tidak, ibaratnya kita menzolimi kita sendiri. Kita udah tahu nih, kita tuh punya anak. Misalnya saya tuh punya anak ya. Kemudian saya itu ya kerja saya itu dari pagi sampai jam 3, kadang-kadang jam 2. Tapi selama saya kerja, anak pertama saya itu sering sekali sakit. Karena saya bawa sana kemari kan. Ada beberapa orang yang bilang kalau misalnya nggak apa-apa dibawa kerja, tapi pada kenyataannya gaji saya itu untuk lebih banyak untuk mengobati Syauqi. Akhirnya ketika saya hamil anak, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya yang bahkan padahal saya sudah 5 tahun. Tapi tidak berhenti di situ, tidak akhirnya saya buat rumah Quran Baitur Rahman, membuat bisnis makanan, kemudian saya juga membuat bisnis jasa-jasa seperti itu yang saya bisa lakukan dari rumah agar bisa mendapatkan tetap income, agar tetap bisa berkarir
walaupun dari rumah. Jadi, walaupun kalian menjadi ibu rumah tangga, jangan sampai kalian mimpi-mimpi kalian itu stuck di situ aja. Kalian bisa melanjutkan mimpi kalian asalkan kalian tahu passion kalian. Dan jangan sampai kalian ibaratnya menjadi orang yang stuck di situ aja. Capek tahu. Kalian pernah lihat ayam nggak di dalam kandang? Dia nggak ngomong padahal dia itu stres. Orang yang di dalam kandang terus itu nggak bakalan lebih besar daripada orang ayam yang di dalam kandang nggak bakalan lebih besar atau lebih kuat daripada ayam yang bertebaran. Ayam-ayam hutan atau ayam-ayam yang bertebaran. Dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di luar untuk di karena mereka udah melewati beberapa hal. Jadi jangan sampai kalian merasa kalau nanti udah nikah kayaknya mimpiku bakalan aku kubur deh. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa berpendidikan, aku nggak bisa lagi dan sebagainya. Jangan seperti itu. Carilah laki yang satu pemahaman sama kamu tentang pendidikan, tentang karir dan sebagainya. Jangan sampai kalian memberhentikan atau berhenti mimpi di situ saja. Oke. Kemudian masih 10 menit lagi ya. Kita nanti masuk lagi ke ini ya. Halo? Naam, Ustazah. Ini kan bisa 9 ya. Iya, Kita lanjutkan dulu ya, nanti mungkin setelah ini langsung ke apa sih namanya atau nanti materi-materi tambahan. Saya lanjutkan ya. Jadi maksud dari berkarir dan berpendidikan itu berkarirnya diniatkan untuk keuangan keluarga. Tapi kalau suaminya sudah sugih, ya kalau saya sih lebih memilih untuk berkarir. Walaupun suami saya sekaya apapun, karena kita nggak tahu loh umur laki-laki itu sampai kapan. Kita nggak tahu juga umur kita sampai kapan. Jadi jangan sampai kita kepada manusia, ya. Jangan sampai kita hanya menggantungkan harapan kepada seorang manusia. Manusia awalnya. Jadi kita harus mengharapkan dan ibarat tawakal kepada Allah. Caranya gimana? Kita ikhtiarnya gimana? Kita kerjanya gimana? Carilah pekerjaan yang memang sesuai dengan kamu, sesuai dengan kemauan kamu. Misalnya kamu hobinya melukis. Oke. Mulai dari situ carilah relasi-relasi yang kamu bisa berkembang. Setelah itu nanti kamu akan diarahkan untuk gimana itu bisa menjadi uang. Nah, kemudian misalnya kamu edit, desain dan sebagainya. Ikut seminar-seminar dan lain-lain, kemudian pasti kamu dapatkan teman di situ, kemudian nanti kamu sama mereka, nanti cari tahu caranya gimana supaya desain tersebut sebagainya. Semua hal di dunia ini walaupun kamu dari rumah, masalah kamu punya keberanian dan percaya diri. Dalam keuangan keluarga, nih peran suami istri dalam keuangan keluarga, yang pertama, yang paling utama, suami bertanggung jawab mencari nafkah. Jadi walaupun kita berkarir, jangan sampai suami kadang begawi, jangan sampai suami tidak bekerja, jangan sampai pemahaman tersebut. Misalnya kita udah berkarir, jangan sampai laki-laki atau suami tidak mencari nafkah. Ya. Tapi saudara kalau memang dia sakit, ya udah berarti qadarullah memang ada penyakit. Tapi kalau memang kalian sudah bekerja, misalnya sudah bekerja di sebuah perusahaan atau misalnya kalian jadi pegawai ini dan itu, udah aku cari suami yang nggak kerja nggak apa-apa deh, yang penting ada yang nemenin aku ya. Ya, laki itu bekerja
gimana pun keadaannya, karena kehormatan laki walaupun dia menjadi murid, dia terhormat dia bekerja untuk keluarganya. Yang kedua, istri diperbolehkan membantu suami. Nah, membantu ya, ini membantu. Kalau misalnya kita nggak mau, ya udah gitu. Cuma kalau misalnya saya pribadi, saya nggak bisa nggak bantu. Karena saya orangnya nggak bisa diam. Saya sangat-sangat ekstrovert sekali. Kalau memang diem, saya yang bingung. Jadi kayak mau ngapain nih habis ini gitu. Ya. Kemudian bersama bertanggung jawab dalam mengelola keuangan rumah tangga gitu. Untuk uangnya, uang laki-laki atau uang suami adalah uang keluarga, tapi uang istri adalah uang sendiri. Makanya kalau kita memberikan uang kita untuk di rumah tangga, misalnya uang kita jadikan untuk uang dapur dan lain sebagainya, itu dianggap sedekah. Ya. Kemudian untuk yang masih jomblo nih, saya fokus di mana? Berpendidikan atau berkarir dulu? Pendidikan dulu. Karena saya dulu sekolah dulu baru bisa mengajar. Masa ya kita langsung kerja? Menurut saya, misalnya kalian mau kerja, kalian harus pendidikan. Nah, tapi berpendidikan ini dalam artian kalian bisa juga sambil kerja. Ada universitas kan yang bisa sambil online. Nah, seperti kayak gini. Ini kan belajar online. Ya udah, cari pendidikannya di online. Tapi jangan sampai kalian forsir ya dari kalian. Namanya zolimul nafsih atau zolim kepada diri sendiri. Salah satu apa sih namanya? Salah satu figur sangat hormati dan sangat menjadi figur saya itu ya istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang saudagar ya di zaman yang akan beliau banyak sekali cabang-cabang perdagangan di seluruh barat di tengah dengan dirinya sendiri. Adalah seorang kalau bahasa kita itu beliau itu adalah business owner. Kemudian dia tidak bisa kemudian beliau itu juga jadi beliau itu paham sistem perdagangan. Beliau tidak pernah tapi bisnisnya gimana. Jadi kalau kalian pengen banget jadi seorang pebisnis, kalian pengen juga jadi istri yang solehah, kalian bacalah biografi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jangan sampai kalian mengidolakan seorang perempuan yang ada berbackground Islami, ya. Seperti itu. Aduh, 2 menit lagi nih. Kemudian bahasanya agak terlalu rumus lala waktu yang sebelum subuh. Jadi kita harus bangun sebelum subuh. Pray and grow. Pray itu time, kemudian evaluasi diri, kerjakan proyek. Nah, saya itu biasanya ngerjakan proyek atau bisnis yang saya jalankan itu di waktu tahajud atau di waktu malam jam 2, jam 3 gitu. Kemudian pagi, course plus to-do list. Urusan rumah tangga, membersamai anak-anak, baru kerjakan to-do list. Jadi saya harus tulis apa yang saya kerjakan hari ini. Oh, saya pagi ini harus ke pasar, membeli ini dan ini dan ini dan ini. Kemudian setelah itu saya harus mengantar ini, kemudian dan ini sebagainya. Siang sampai sore, karena saya ngerjakan sesuatu di rumah ya, self-care, grow and move. Qailullah atau tidur siang, saya pasti tidur siang sama anak saya, pasti saya harus tidur siang karena saya malam
harus bangun. Kerjakan proyek lagi, kadang-kadang saya maskeran, kemudian saya kerjakan proyek lagi, atau saya ngajar online gitu. Kemudian malam, family time, ngajar seperti ini, ba'da maghrib, ba'da isya, baca buku itu sebelum tidur. Mungkin boleh deh kalau misalnya kalian hari weekend gitu, waktunya mungkin agak siang-siang. Tapi kalau hari-hari biasa, jangan sampai kalian biasakan hal seperti itu karena akan keteteran yang lain-lainnya, ya. Tapi kadang-kadang mungkin karena kita bangun siang, it's okay. Kalian bukan orang yang sempurna, kalian bukan manusia sempurna, kalian bukan ibu yang memang harus sempurna, perempuan yang sempurna, it's okay. Kalian udah berusaha, alhamdulillah, tetap semangat dan semoga istiqomah ya. Kita nggak bisa ngelihat, ibaratnya kita nggak bisa nerka besok tuh kita mampu apa enggak. Yang penting kita udah niatkan dalam hati, ya Allah aku pengen nih jam 2 atau jam 3 harus bangun duluan gitu. Kemudian ustazah membersihkan diri ustazah dulu, kemudian ustazah mengerjakan proyek atau mengerjakan apapun yang ustazah bisnisin lah intinya. Misalnya saya mau upload sesuatu di siang hari atau jam 5, saya bikin kontennya tuh jam segitu dulu. Karena jam siang-siang itu saya nggak sempat pegang HP. Maksudnya kalau sempat ngedit. Jadi kalau untuk postingan, untuk bisnis kah, atau untuk apapun, atau setelah itu baru saya sholat subuh. Setelah sholat subuh baru saya baca-baca Quran. Kalau ya udah, tapi kalau misalnya anak saya udah bangun, udah mulai di situ kita udah melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, mandikan anak, menyuapi anak, kemudian dan lain sebagainya, kayak jemur anak dan lain-lain itu hari karena anak saya masih belum sekolah ya. Setelah itu baru saya lakukan ibaratnya proyek saya sambil anak saya itu toddler itu mainan, yang satu atau yang kecil itu tidur karena anak rata-rata tidur ya pagi. Saya melakukan proyek atau mengerjakan bisnis saya. Nah di situ kadang-kadang nggak sempat, nggak apa-apa, it's okay. Kalian kalau misalnya nggak sempat, yang penting kalian temenin anak kalian dulu atau temenin anak dulu. Setelah itu saya sholat zuhur, baru kita menidur namanya qailullah atau tidur siang. Setelah saya juga ikut tidur karena saya harus bangun jam 2 ya. Minimal kita dalam satu hari ada 6-8 jam. 6 jam saya cukup. Insya Allah saya 6 jam cukup, walaupun mungkin mata pandangnya kelihatan sedikit. It's okay. Kalau di make up dikit-dikit kelihatannya nggak kelihatan. Ya alhamdulillah, kasih cushion, kasih concealer, alhamdulillah nggak kelihatan banget. Setelah itu sore baru ibaratnya mengerjakan pekerjaan lain. Nah sore itu rata-rata ada anak-anak ngaji gitu datang ke saya, ngostor hafalan dan lain-lain. Setelah itu maghrib lain 2 atau 3 orang untuk kebetulan saya juga punya rumah Quran Baitur Rahman yang membuka atau menjalankan tahsin dan tahfiz via online setiap malam sampai Kamis atau Senin sampai Jumat kita via note atau via call, kemudian kita namanya kelasnya di Instagramnya Ustazah. Mungkin itu dulu, kita kasih kesimpulan dulu dikit ya, dikit aja. Sama seperti yang Ustazah katakan tadi yang di awal, pendidikan tinggi seorang wanita bukanlah untuk menyaingi karir suami,
tapi untuk mencetak generasi Rabbani dan meraih ridho ilahi. Ya, kemudian apapun ya, setinggi apapun pendidikanmu, kamu tetaplah seorang istri. Kamu harus menjalani kewajibanmu sebagai istri dan sebagai ibu. Jangan sampai dua peran ini hilang karena sebagai orang yang berkarir. Kita boleh berkarir, tapi jangan sampai lupakan bahwa kodrat kita adalah kita perempuan yang menjadi ibu dan istri. Kemudian kita harus mematuhi syariat Islam, berpakaian syar'i, tidak berdandan ala jahiliyah, kemudian harus menundukkan pandangan dan berperilaku yang baik. Tidak berikhtilat, tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan, tidak berdua-duaan, dan tidak melembutkan suara dengan laki-laki. Oke, mungkin sampai itu dulu. Semoga kalian sedang menempuh pendidikan dimudahkan pendidikannya. Semoga yang sedang berkarir dimudahkan karirnya. Semoga yang sedang mencari jodoh dimudahkan jodohnya. Yang pengen Allah dan yang pengen jadi kaya dan umroh tahun ini sama, amin ya rabbal alamin. Tanya jawab, silahkan kepada moderator. Ustazah sampaikan kepada kami semua. Semoga jadi ladang pahala dan yang Silakan yang ingin bertanya. Iya, ini tafadholi Rere mau bertanya ya? Afwan Ustazah, pertanyaan dari salah satu admin KC kita. Pertanyaannya, bagaimana cara orang introvert beradaptasi dengan sekitar Ustazah? Oke. Cara orang introvert beradaptasi, berkarir, dan berpendidikan. Ini berdasarkan riset ya, maksudnya karena saya orangnya ekstrovert, alhamdulillahnya suami saya introvert, jadi saya bisa mendefinisikan. Jadi beliau adalah pendakwah juga ya. Masya Allah ya, seorang introvert menjadi seorang pendakwah, kemudian beliau juga mutawif. Tahu mutawif? Mutawif itu orang yang membimbing jamaah haji, kemudian beliau juga seorang guru dan juga seorang pemateri. Bayangin seorang introvert yang biasanya nggak suka bersentuhan dengan orang lain,
Ibaratnya beliau berpendidikan dari dulu, dari masih kecil sampai usia dewasa, itu betul-betul menjadi orang yang introvert banget. Saking introvertnya, alhamdulillahnya beliau juga sangat fokus ya dengan pendidikannya karena introvert, jadi nggak terlalu banyak temannya. Namun, ketika beliau baru selesai dari pendidikan, itu memang awal-awalnya sangat-sangat rumit, sangat-sangat berat. Tapi beliau setiap mau melakukan pekerjaan yang mengharuskan kita untuk bertemu dengan orang banyak, dia banyak risetnya. Jadi misalnya dia mau ceramah gitu misalnya besok. Dia bukan hanya materi yang dia persiapkan, tapi mental. Ya, kalau misalnya kayak saya kan ekstrovert ini, saya ekstrovert banget ya. Jadi saya cuma nyiapkan materi, mungkin kalau ketemu sama kalian, mungkin kalian bakal kayak ngobrol-ngobrol aja, kayak nongkrong-nongkrong aja gitu. Tapi kalau misalnya beliau benar-benar harus mempersiapkan mental dan benar-benar melatih, misalnya ada orang nanya apa, beliau harus melatih juga untuk gimana cara jawabnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian introvert, kalian jadikan ibaratnya karir kalian atau hal yang harus kita bersosialisasi dengan orang banyak itu, jadikan hal yang menyenangkan. Mungkin beberapa kali awal-awal mungkin nggak senang, tapi lama-lama akan menyenangkan kalau memang hal tersebut. Kemudian setelah melakukan hal tersebut atau bekerja di ruang publik, setelahnya itu kalian nggak pengen ngomong sama banyak orang, it's okay karena kalian memang introvert. Tapi jangan sampai kalian menutup diri dan jangan sampai kalian stuck di situ aja. Jadi kalau misalnya introvert, kalian mulai aja dulu. Jadi jangan sampai ibaratnya kita punya ide nih, tapi saya introvert Ustazah, saya mau bisnis, tapi saya dikit banget temannya, saya takut nggak ada yang beli. Percayalah bahwa pembeli kalian bukanlah teman-teman kalian. Walaupun ada, tapi paling sedikit aja, karena rata-rata Allah itu bakal ngasih rezeki kalau kita udah berusaha, kita udah berikhtiar. Yang penting kita ikhtiar dulu, Allah bakalan ngasih jalannya. Tapi Ustazah kalau misalnya nggak bagus, ini gimana? Udah ganti switch usahanya, bisnisnya switch. Tapi jangan sampai kalian tuh dikit-dikit switch usaha. Jadinya kan namanya labil. Nah, jangan sampai kalian tuh karena merasa introvert kalian gak mau mulai aja dulu. Mungkin awal-awal bakalan oke. Karena teman yang padahal dia introvert, mungkin dia gugup sampai kena dingin, sampai bener-bener ibaratnya kita mau MC itu dia harus pipis dulu. Tapi alhamdulillah sekarang dia MC tingkat provinsi, ya. Masya Allah, tabarakallah, bener-bener saya kaget loh, karena beliau itu sehumble itu, maksudnya sehumble itu di tempat kerja ya. Tapi ya Allah, gitu, saya tuh sampai ngira dia tuh se-ekstrovert itu, karena jadi kan gimana sih kalian bisa hebat kalau kalian nggak mulai dulu? Jadi mulai aja dulu ya. Lanjut pertanyaan kedua. Ukti Rere, anak silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, apa dengan suara? Terima kasih Ustazah kesempatannya. Jadi gini, selain dari kejadian ataupun pengalaman yang pernah diamati ataupun dialami, nah dan dalam watak manusia itu ada yang tipe wataknya sangat tidak mudah percaya kepada orang lain. Dan ini mungkin saya juga mewakili beberapa peserta ya, yang mungkin memiliki perspektif dan anggapan bahwasanya nanti dulu deh, aku nggak mau lagi, bukan nggak mau lagi ya, kayak aku belum bisa untuk percaya ke laki-laki gitu. Nah, pertanyaannya, apakah boleh seorang wanita itu menanamkan pada dirinya untuk menjadi perempuan yang mandiri, perempuan yang memiliki value tinggi, sehingga dia
tidak gimana ya, tidak mudah untuk direndahkan oleh laki-laki gitu. Jadi nantinya di masa-masa singlenya dia mempersiapkan diri membangun sebuah kepribadian sehingga nanti dia tidak mudah untuk dijatuhkan ataupun direndahkan oleh laki-laki. Nah, apakah boleh seperti itu? Terima kasih Ustazah. Oke, saya langsung jawab aja ya biar nanti dapat jawab-jawab lagi. Gak apa-apa deh malam ini agak lebih karena anak saya alhamdulillah saya titipin ke neneknya yang gede. Jadi enggak sih kita menjadi perempuan yang betul-betul bervalue tinggi sampai ibaratnya berpendidikan tinggi S1, S2, S3. Terus tuh berkarir tinggi, kemudian memiliki income yang banyak, kemudian bisa membahagiakan banyak orang, boleh nggak? Ya boleh. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh ya jadi orang yang suka nyerah gitu. Tapi Ustazah banyak banget di kalangan warga sekitar, keluarga menjatuhkan, kamu loh nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti pulangnya ke dapur juga, kamu loh ngapain kerja-kerja capek-capek kayak gitu, nanti suamimu juga yang kerja, nggak usah terlalu banyak banget porsir kegiatan gitu. Pasti ada banyak. Jangan sampai kalian menjadi perempuan yang lemah diri gitu. Kalian ibaratnya diberikan sama Allah kesempatan untuk berkarir dan berpendidikan, lanjutkan. Karena nggak semua perempuan dikasih kesempatan tersebut. Ada nih ya, ada. Mungkin ini kita jadikan introspeksi diri aja. Beberapa perempuan yang memang berasal dari kampung, yang memang pendidikannya kurang tinggi, akhirnya dan dia tidak memiliki skill dan tidak memiliki ibaratnya apa ya, cocok dengan suaminya, dia secara digital. Kenapa? Karena memang dia tidak memiliki bekal, dia tidak belajar. Ya, karena memang takdir Allah itu kita nggak bisa nyalahin. Kemudian apa yang terjadi dengan orang lain kita jadikan pelajaran saja. Tapi kita bisa ambil pelajaran dari situ. Ya, jadi kalau misalnya jangan sampai kalian lemah atau ibu atau apa, nanti kamu susah dapat jodohnya. Juga orang yang sukses akan mendatangkan cinta yang berkelas. Perempuan sukses akan mendatangkan cinta yang berkelas, ya. Jangan takut, jangan sampai kalian nanti akan nggak dapat jodoh. No, you are the best, ya. Kemudian lanjut pertanyaan selanjutnya. Siti Almira, Anda persilakan. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Almira udah bertanya. Oke, pernah nggak bosannya? Pernah, namanya manusia toh.
pasti kita pernah bosan dengan hal yang kita lakukan itu-itu aja. Caranya gimana? Jadi karena saya itu punya bisnis atau handle sendiri, atau misalnya kayak ngajar pun juga ibaratnya kan saya durasinya 1-3 jam aja. Kalau memang saya lagi pengen ibaratnya healing atau me time, tetap saya kerjakan pekerjaan tersebut supaya tidak terbengkalai, tapi saya pindah tempat. Maksud pindah tempat itu dalam artian saya mencari suasana baru. Misalnya, saya itu harus ngatur, nah ini masalahnya nanti di budgeting keuangan rumah tangga. Jadi ada di keluarga kami itu namanya sinking funds. Sinking funds itu uang untuk leha-leha, uang untuk foya-foya gitu bahasanya. Kenapa kita harus punya itu? Karena akan ada saatnya kita tuh bakalan jenuh dengan pekerjaan kita sehari-hari. Ada saatnya kita tuh jenuh dengan dan capek dengan kesibukan kita menjadi ibu rumah tangga. Ada juga saatnya suami juga capek dengan pekerjaannya. Gimana caranya ya kita healing? Healing itu ada di dana sinking funds. Sinking funds itu 5-10% dari gaji. Nah, itu kita harus ada dana itu supaya kita refresh otak. Nah, caranya ya kita berpindah. Misalnya kalau saya sih jalannya misalnya ke ibaratnya ke pantai yang memang ada vilanya. Memang saya harus nabung dulu, tapi 2-3 bulan sebelumnya saya harus nabung dulu. Kemudian atau enggak hotel yang memang fasilitasnya lengkap, di situ ada spa-nya dan lain-lain. Mungkin kita dalam satu malam bisa mengeluarkan 1 juta atau lebih, tapi itu sepadan sama pekerjaan kita yang kita lakukan. Makanya saya doakan semuanya yang di sini murah rezeki, umur, dan mendapatkan suami yang baik ya. Karena hal itu tidak akan bisa terrealisasi kalau laki yang tidak memahami ibaratnya kemauan laki-laki mukondo. Oke, Anda lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Viva Novia. Assalamualaikum Ustazah. Afwan, Ana mau bertanya. Akan seorang guru RA, DA. Ana sering atasan dan pengawas. Nah, Ana seringkali bingung cara untuk batasan untuk mematuhi Islam seperti bersalaman. Mudah, sedangkan yang mau bersalaman sudah umur seperti ayah kita. Apakah Ana harus tetap bersalaman menghormati yang lebih tua, atau Ana harus tetap menjaga batasan? Syukur Ustazah. Dijawab. Jadi saya juga dulu 5 tahun ke belakang, flashback lagi ya, saya juga sebagai guru PAUD, guru Raudatul Atfal, dan juga guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya pasti salim. Kenapa? Walaupun saya tetap menjaga wudhu, tapi ketika ada kepala yayasan atau memang ustadz yang memang sudah sepuh, memang sepuh dalam 50 atau 60 tahun, yang sekiranya kita harus hormati. Nah, kita tinggal di negara kita Indonesia, kita punya norma kesopanan. Ketika kita tidak melakukan hal tersebut, akan dianggap aneh atau lain daripada yang lain. Gak apa-apa, kalian niatkanlah untuk ibaratnya menjaga norma kesopanan, karena memang kita tinggal di negara Indonesia. Jangan sampai kalian menjadi pembeda daripada yang lain. Kalau memang kalian takut tuduh kalian batal, kalian boleh memakai, ada kan sekarang handsock yang sampai tangannya apa sih namanya, ketutup. Ya itu intinya, handsock yang sampai tangannya ketutup, sarung tangan itu yang sudah cantik sekarang mungkin bisa pakai itu. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap salim. Karena Islam itu tidak memberatkan. Kalau memang orangnya tua ya salim, sama om kita ya salim,
sama orang-orang yang memang kita tuakan ya salim. Jangan sampai kita ibaratnya menyakiti perasaan orang-orang tua dengan cara kita bahasanya tidak menghormati mereka. Kita menghormati mereka, kita mengedepankan norma kesopanan yang ada di Indonesia. Bukan kita menyalahkan aturan dan syariat Islam ya. Bukan. Jadi nggak apa-apa, asalkan kalian tidak ikhtilat. Paham nggak? Maksudnya jangan sampai kalian berhalwat. Gitu aja sih. Ya. Jangan sampai kalian berhalwat, kalian tetap salim. Salim aja, nggak masalah. Kalau saya ya, mungkin ada beberapa ustazah yang nggak boleh sama sekali, itu nggak apa-apa karena beliau punya mungkin dalilnya. Kalau saya tetap menjaga norma kesopanan di Indonesia, saya tetap seperti orang-orang di Indonesia karena saya mau diterima sama orang Indonesia, karena saya mau berdakwah di Indonesia ya. Oke, lanjut pertanyaan terakhir mungkin ya. Selanjutnya pertanyaan dari Fitri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustazah dari Ponpes Hidayatullah, Sulawesi Barat. Afwan, Ustazah izin bertanya sedikit cerita nih Ustazah. Kan Ana tuh santri tahfizkan, terus Ana tuh bangun tahajud jam 2. Nah, di situ Ana nih kadang punya target gak mau tidur kembali sampai subuh. Ngaji sudah kan, malah ketiduran. Kadang juga buat kegiatan yang lain supaya nggak tidur kembali, tapi subuhnya ngantuk banget. Nah, di situ punya mindset nggak mau nahan ngantuk di jam sekian. Nah, pertanyaannya gimana solusi yang terbaik buat kita penghafal seperti ini? Gimana solusi mengatur waktunya, Ustazah? Afan, Ustazah. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih udah bertanya ya. Saya flashback ya ke tahun 2018. Saya itu menjadi seorang penghafal Al-Quran khusus takhusus sama mungkin kayak sampean ya di Ponpes Hidayatullah Sulawesi Barat. Saya di Bontang. Nah, untuk schedule mungkin kita sama ya, sama mungkin setorannya ba'da subuh, ba'da duha mungkin sama, atau ba'da asar, atau ba'da maghrib, atau ba'da isya. Saya istirahatnya di sebelum zuhur. Saya sebelum zuhur tidur. Jam 11 sampai jam 12 itu saya 1 jam tidur. Kemudian siang saya tidur lagi dari jam 1 sampai jam 3. Berarti udah berapa? 1, 2, 3. Enggak sampai 2 jam ya. 2 jam sampai 3 jam. Mungkin 2 jam lah. Dihitung sampai jam 11 sampai jam 12 tadi 3 berarti. Setelah makan siang kan saya tidur tuh intinya. 3 tuh. Malamnya saya tidur dari misalnya jam 10. 10, 11, 12, 1. Jam 1 lewat lah, ibaratnya 4 jam. Intinya manusia itu harus tidur 6-8 jam sehari. Kalau enggak, kita bakalan ngantuk, kita bakalan enggak fresh, malah nanti hafalan kita bakalan susah. Jadi jangan sampai kita kurang tidur. Caranya kita harus cari waktu gimana caranya supaya kita bisa tidur di mana tempatnya. Mungkin untuk Mbak siapa namanya ini? Fitri Ekasari, mungkin bisa chat saya, nanti saya kirimkan schedule. Saya punya jadwal harian waktu tahun 2018 ketika saya khusus menghafal dalam 1 tahun, namanya khusus untuk menghafal. Nah, itu jadwal harian dari saya cuci pipi, dari saya bangun tidur, setoran, nambah hafalannya kapan, kemudian terus siangnya kapan, makannya kapan, kemudian untuk jalan-jalannya kapan, dan sebagainya itu ada. Untuk yang lain bisa di tes, nanti kirim ke adminnya, bisa juga Pak Fitri tadi, bisa DM saya di Instagram. Aku mau lebih intens lagi. Cukup sekian. Terima kasih kepada teman-teman dari komunitas Ukhuwah Islamiyah Samarinda Indonesia yang telah mengundang saya. Makasih banyak. Apresiasi pekerjaan kalian untuk Allah, karena kalian bekerja untuk Allah. Saya sangat terharu banget karena nggak semua perempuan dan nggak semua anak remaja itu pelajaran agama atau pendidikan agama itu penting. Enggak semuanya. Makanya kalian jangan sampai merasa
kalian itu nggak dapat uang dari ini, misalnya kalian nggak dapat uang dari sini, nggak apa-apa, nanti insya Allah Allah bangunkan istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai situ dulu kita berdoa. Karena kita berdoa, karena kita berada di bulan Rajab, kita baca doa dulu. Doa semoga kita dikembalikan di bulan Rajab lagi, kemudian dipertemukan lagi di bulan Ramadan dan bulan Sya'ban tahun depan lagi, dan tahun depan lagi, dan tahun depan lagi. Amin ya rabbal alamin. Karena kita nggak tahu kita akan mati kapan, kita kapan ibaratnya sakit dan lain sebagainya. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma ya Allah barik lana, berkahnya kami fi Rajab, di bulan Rajab, Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana. Ya Allah ya Rabbal alamin, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kumpulkanlah kami kembali ya Allah dalam surga ya Allah. Ya Allah, berkahilah pertemuan malam kami ya Allah, berikanlah kami jodoh yang sesuai dengan agamamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami jodoh yang paham agama ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami jodoh yang bisa membimbing kami ke surga ya Allah. Tetapkan kami di jalan agama, jangan keluarkan kami, dan jangan engkau jadikan kami orang-orang yang saya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami orang-orang yang merugi di dunia dan merugi di akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah Oke, silahkan Pak. Alhamdulillah, syukur Ustazah. Dan alhamdulillah Ustazah, semoga bisa kita pahami. Ini buka merah sekali. Nanti yang dari komunitas yang pegang laptop. Nanti bisa foto-fotonya bisa dikasih